Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar rapat paripurna ke-9 di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis pagi. Rapat ini membahas laporan Komisi 3 DPR RI terkait hasil uji kelayakan terhadap calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029 serta pengambilan keputusan. Pidato penutupan masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 disampaikan langsung oleh Ketua DPR RI. Sebelumnya, Komisi 3 melakukan uji kelayakan terhadap calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK dengan mekanisme voting. Setio Budianto terpilih sebagai calon ketua KPK dengan 45 suara terbanyak. Pidato penutupan menjadi akhir masa persidangan sebelum DPR memasuki masa reses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para Wakil Ketua DPR RI, para anggota DPR RI, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat karunia dan hidayahnya sehingga kita dapat menjalankan tugas konstitusional DPR RI dalam masa rapat paripurna penutupan masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025. Sebelumnya, izinkanlah saya atas nama pimpinan DPR RI dan segenap anggota DPR RI menyampaikan duka yang mendalam kepada korban bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di tanah air. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar selalu sigap dalam memitigasi dan menangani dampak bencana alam, khususnya pada saat ini yang memasuki musim hujan. Sidang Dewan yang terhormat, masa sidang ini merupakan persidangan pertama DPR RI periode 2024-2029. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, maka DPR RI juga ikut memperhatikan dinamika kelembagaan pemerintah yang baru, yaitu kementerian dan lembaga pemerintah yang akan menjadi mitra dari AKD DPR RI. Mengawali kegiatan pada masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025, DPR RI melakukan penyesuaian sejumlah AKD sehingga DPR RI dapat melakukan fungsinya dengan efektif. Penyesuaian AKD tersebut yaitu jumlah komisi dari semula 11 menjadi 13 komisi dan membentuk Badan Aspirasi Masyarakat sebagai alat kelengkapan dewan baru. Seluruh AKD DPR RI beserta keanggotaan dan pimpinan dari setiap fraksi telah terbentuk. Setiap AKD DPR RI telah melakukan rapat-rapat bersama mitra kerjanya. Sidang Dewan yang terhormat, DPR RI telah menetapkan program legislasi nasional atau prolegnas yang terdiri atas 176 rancangan undang-undang tahun 2025-2029 untuk jangka menengah dan 41 rancangan undang-undang sebagai RUU prioritas tahun 2025. Dari 41 rancangan undang-undang dalam daftar RUU Prolegnas prioritas tahun 2025, diantaranya terdapat 6 rancangan undang-undang yang merupakan carry over dari DPR RI periode sebelumnya. DPR RI bersama dengan pemerintah juga telah berhasil menyelesaikan 1 rancangan undang-undang, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Dalam mencapai sasaran prolegnas dan rancangan undang-undang prioritas tahun 2025, dibutuhkan kerja bersama DPR RI dan pemerintah. Dibutuhkan komitmen bersama untuk menyelesaikan pembentukan undang-undang dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional. Sidang Dewan yang terhormat, DPR RI melalui alat kelengkapan DPR RI juga telah melakukan pembahasan evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024 serta penyesuaian rencana kerja dan anggaran setiap mitra kerja untuk tahun anggaran 2025 khususnya terkait dengan kementerian lembaga yang baru dibentuk. Pemerintah dengan penambahan kementerian lembaga harus dapat mengelola belanja negara agar tetap diarahkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan.
BPK RI telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2024. DPR RI dapat mengapresiasi capaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP oleh pemerintah pusat yang terdiri dari 80 kementerian lembaga dan 1 bendahara umum negara. DPR RI juga memberikan apresiasi kepada BPK RI yang telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara berupa penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara. Capaian ini merupakan bukti nyata komitmen bersama DPR RI dan BPK RI dalam upaya mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sidang Dewan yang terhormat, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI telah memberikan perhatian pada berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat, antara lain pelaksanaan berbagai program pemerintah dalam rangka pencapaian swasembada pangan, PHK massal di berbagai sektor industri, seleksi P3K guru honorer, maraknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum, penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, pilkada serentak dan netralitas aparatur negara, penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan ilegal, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya, antisipasi dan mitigasi terhadap cuaca ekstrim dan ketersediaan bahan pokok dan kesiapan transportasi maupun infrastruktur dalam menghadapi perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru tahun 2025. Pada masa persidangan ini, DPR RI juga telah memberikan persetujuan, pertimbangan, konsultasi dalam pengangkatan atau pemberhentian dan atau pemilihan dan penetapan pejabat publik dan non-pejabat publik, antara lain pimpinan KPK dan Dewas KPK masa jabatan tahun 2024-2029, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, pembahasan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, Kantor Akuntan Publik Pemeriksa Laporan Keuangan BPK RI tahun 2024, calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara sahabat untuk Indonesia, dan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia. Kita baru saja melaksanakan pemilihan kepala daerah atau pilkada pada tanggal 27 November 2024 yang lalu. DPR RI menyampaikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara pemilu, mulai dari KPU RI, Bawaslu RI hingga jajaran di tingkat provinsi dan kabupaten kota atas penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang berjalan dengan baik, lancar dan tertib. Tim Liputan 100% Akurat mengabarkan.